Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu kelestarian alam tugasnya siapa. Oke Bang Firman, tadi kita bahas sedikit soal TNKS ini. Mungkin ada yang lagi pengen Abang tambahkan nih terkait dengan hal itu. Ya, TNKS ini kan membentang kebanyakan kan di Rejang Lebong dan Lebong. Ya. Misalnya di Lebong itu bagaimana luasan wilayah Kabupaten Lebong itu 70%-nya adalah TNKS, ya kan. Lalu di mana lagi masyarakat Lebong itu harus menanam padi, bermukim dan lain-lain, ya kan, karena semua TNKS. Nah, karena kalau ditarik secara sejarah, jauh sebelum TNKS itu ditetapkan sebagai kawasan TNKS oleh negara, ya kan, ada ratusan nenek moyang orang-orang Lebong itu memang tinggal di situ, dalam kawasan itu, ya kan. Nah, jadi ketika negara sudah mengesahkan, oh ini TNKS, maka mereka ini terjebak di sini, ya kan, dianggap perambah lah, kadang dulu tahun-tahun 80-an itu ditangkepin, ya kan, tahun-tahun ya 90-an ya ditangkepin. Misalnya di Sungai Lisai di Lebong, ya kan, ada masyarakat di tengah-tengah kawasan TNKS, ya kan. Nah, tapi negara memang punya jalan keluar, memberikan misalnya pengelolaan di zona inti untuk khusus memang masyarakat yang asli Di daerah sana. ya, tapi untuk pendatang sudah tutup, ya kan. Kalaupun datang lagi ya mungkin bisa ditangkap, ya kan. Iya. Terus juga kan banyak juga masyarakat di Sungai Lisai itu yang merantau akhirnya, ya kan, tidak lagi tinggal di daerah sana. Masih. Tapi tidak adakah misalnya jalan pemerintah untuk memindahkan desa mereka ke desa sebelahnya, sebelah ulu seperti itu? Ya, memindahkan sebuah komunitas yang memang sudah terhujam ratusan tahun di situ memang bukan persoalan mudah. Karena ini apalagi tanah nenek moyang mereka. Iya, ini ada historis di situ. Ada ritual-ritual, ada sebuah keyakinan mereka terhadap tanah air mereka. Jadi memang agak sulit mencabut orang yang memang tanahnya di situ. Kalau untuk relokasi sih tidak susah pastinya ya, cuma 300-an kakak lebih kurang. Tapi mereka tuh kan mempunyai keterikatan batin dengan wilayah itu. Nah, ini menjadi soalnya gitu. Karena saya juga pernah ke sana tuh Bang. Jadi mereka tuh kayak cerita kayak mau buka jalan tuh susah Mbak, izinnya susah gitu kan. Kita tuh kadang mereka tuh sampai ada yang meninggal di jalan karena memang aksesnya sangat sulit seperti itu kan. Mereka tuh tidak punya opsi lain kah? Saya bilang nggak bisa karena ini tanah nenek moyang kami. Ya, akhirnya kan Kementerian Lingkungan Hidup kan kalau tidak salah dengan jalan itu kan membolehkan melebarkan jalan saja, ya. Tapi sebatas jalan evakuasi kalau terjadi bencana, ya kan. Nah, karena mereka takutnya kalau misalnya melebarkan jalan di sana, flora faunanya ikut terganggu juga. Mereka khawatirnya ya kalau misalnya lihat situ. Tapi memang kondisi seperti itu bisa terjadi, Bang. Bisa terjadi memang, bisa terjadi. Tapi kan kita juga bisa belajar di beberapa negara maju ya. Kayak misalnya di Belanda, di Bulgaria itu kan ada hutan taman nasional, ya kan. Jalannya jalan tol di tengah, ya kan. Tetap tertib, ya kan. Tapi sekali lagi memang tidak mudah itu untuk ditiru. Tapi boleh dong kita adaptasi gitu. Jangan langsung kita ngomong ada paca, itu kita terapkan di Bengkulu, ya kan. Saya pikir itu bisa, contoh-contoh seperti itu udah banyak. Sebenarnya masyarakat ini dalam menjaga dan juga melestarikan lingkungan ini, hal-hal terkecilnya apa saja sih Bang yang harus kita lakukan dari masyarakatnya sendiri ya? Masyarakat kita ini sebenarnya, terutama petani-petani yang sudah berpuluh-puluh tahun di dalam kawasan, ya kan, tidak usah mereka kita ajari bagaimana melestarikan lingkungan. Karena sejatinya mereka menjadi petani itu diwariskan oleh leluhur mereka adalah pengetahuan mengelola lingkungan hidup, gitu kan. Menjadi persoalan itu adalah kita, kan. Kita wartawan, politisi, pemerintah itu yang kadang tidak memahami tentang konsep bagaimana mengelola lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Seharusnya kita belajar dengan mereka. Masyarakat itu tahu, ya kan. Mereka tuh kan misalnya mereka tidak boleh bertanam di kemiringan sekian meter, ya kan, walaupun misalnya pengen yang tanam, tapi mereka tidak mau karena takutnya terjadi longsor. Ya, mereka tidak mau misalnya bertanam di hulu sungai, kan. Kalau dalam istilah-istilah orang-orang kampung menyebutkan hulu tulung misalnya kan. Di sana kalau kau bertanam di situ nanti akan macam-macam, itu secara mistis gaib, ya kan. Namun sejatinya adalah menjaga, tidak boleh memang kita bertanam di kawasan hulu sungai karena itu daerah tangkapan air, ya kan, tidak boleh dibuka. Ya kan? Nah, kearifan lokal itu sudah mereka tahu itu. Ya kan? Namun sebenarnya itu bisa dijadikan kebijakan pemerintah. Seperti misalnya mendirikan pabrik tahu di dekat sungai, itu kan mencemari melesetnya itu kan. Akhirnya kan berdampak bagi ekosistem di sungai, gitu kan.
kebun sawit misalnya kan, perusahaan perkebunan sawit bikin di hulu sungai yang terjadi di banyak tempat di Bengkulu seperti itu ya kan. Ya ngapa tidak banjir dan longsor akhirnya kalau kawasan tangkapan air itu dirusak. Di Kaur misalnya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, mereka dekat dengan salah satu perusahaan sawit ya, dan sering terjadi banjir di situ. Kearifan lokal masyarakatnya luar biasa. Ada satu buah bukit yang tidak boleh mereka sentuh. Jadi dibiarkannya bukit itu hutan, memang hutan belantarannya tidak luas, sekitar 11 atau 20 hektar itu di Kaur itu. Dan mereka menghormati bukit itu, saya lupa di catatannya, saya pernah tulis itu di kompas.com. Dia menghormati sungai hutan itu karena ternyata hutan itu menghasilkan air yang dinikmati oleh ratusan masyarakat yang ada di hilirnya gitu kan. Jadi pada saat perusahaan mau masuk sudah mulai nyenggol-nyenggol bukit itu, mereka siap tempur membela bukit itu gitu kan. Nah, kekuatan mereka itu sebenarnya sudah ada sejak itu ya kan. Dan itu tidak dibangun oleh negara kok, tapi dibangun keyakinan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Jago nak cucungku, kata puyang-puyang dulu kan, bukit ini. Kalau bukit ini kamu berkebun, kamu kebuni juga dengan kopi atau celakolah kamu katanya kan. Dan itu dipegang oleh mereka. Nah, per hari ini karena kita tuh masif berkebun ya kan, orang sudah serakah ya kan, ada urusan itu ya sudah kita rambah aja. Jadi kalaupun itu terjadi, kalau versi masyarakatnya kesapo, kalaupun juga masih nak ngencang perang, karena ini benteng terakhir kami. Iya benar-benar. Sebenarnya keyakinan dari masyarakatnya sendiri ya yang memang ikut ternyata menjaga kelestarian lingkungan hidup ini. Tapi kalau misalnya dari pemerintah sendiri Bang sudah bergerakkah untuk menjaga kelestarian lingkungan kita saat ini, apalagi kan khususnya di Kota Bengkulu yang sering banjir banget nih ya, gitu. Betul-betul saya belum tahu ya. Konsep perencanaan pengelolaan lingkungan hidup kita ini nggak tahu ya, karena kan melompat-lompat kita ini kan. Jadi saya belum berani mengkritisi itu ya kan. Tapi menurutku mari diperbaiki. Kalau diperbaiki ada banyak tokoh-tokoh ahli ya kan. Unip itu nggak kurangnya ilmuwan nih bagaimana mengatur tata kelola kota ya kan. Namun persoalannya dipakai nggak otak mereka itu ya kan. Kalau kita mejem, istilah teman-teman itu kan mejem, lempar batu sembarang, itu kan kepala profesor tuh kan. Tapi sejauh ini profesor itu dimanfaatkan tidak gitu kan. Itu aja sih kalau. Oke, mungkin ada himbauannya Bang kepada masyarakat agar tetap menjaga kelestarian alam terkhususnya di Provinsi Bengkulu saat ini, karena kan wilayah hutan kita di wilayah provinsi ini kan banyak ya Bang ya, termasuk di wilayah TNKS juga. Ya, apa ya? Yang pertama, apalagi ini kan jurnalis lingkungan tadi ya. Udara itu kan dihasilkan dari proses yang luar biasa sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tumbuh-tumbuhan, dan tempatnya adalah di hutan. Kalau sampai hutan juga sudah habis, maka kita tidak akan mendapatkan lagi udara bersih. Yang terjadi adalah fatal ya kan. Mungkin itu ciri-ciri kiamat, mungkin ya kan. Nah, itu saja sih ilustrasinya ya kan, bagaimana sesungguhnya mempertahankan hutan adalah hal yang mutlak. Iya, hutan ini jantungnya dunia. Jantungnya dunia. Jadi kita harus menjaga sebagai generasi yang akan datang juga kan agar bisa memanfaatkan ya. Dan juga memanfaatkan ini juga penuh tanggung jawab ya. Misalnya kita meramah itu dikembalikan kembali. Misalnya kita menanam atau mungkin membuka lahan di sana, perbaiki kembali lahannya begitu ya. Oke, Bang Firman. Siap. Terima kasih Bang sudah bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Bersama kita maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.